Bang Rismon Hasyolan Sianipar tantang bukan partai politik untuk kalau berani dan bertanggung jawab dengan statement apa yang saya sempat bahas, kita akan bertemu di Universitas Gadjah Mada jam 8 pagi. Demikian informasi notifikasi yang saya terima ketika saya memeriksa YouTube studio saya. Sayangnya itu sudah beberapa hari, hampir seminggu baru saya terbaca oleh saya. Saya minta maaf Bang Rismon terkait dengan itu, tetapi biarlah ini menjadi sebuah ya tebus salah seperti itu terkait dengan tantangan Bang Rismon ya. Kita akan diskusikan tentang tantangan Abang di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik ya. Sekolahnya publik bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan argumentasi kita, bukan kemampuan kita dalam meninggikan suara apalagi memaki dengan pendekatan yang sangat emosional ya. Don't raise our voice emotion but argument. Baik teman-teman, ini edisi spesial untuk menjawab Bang Rismon ya. Kemudian Abang menonton kembali video ini dan suatu waktu nanti kita akan bertemu dan saya berharap ini bukan perkara berani atau takut ya. Ini perkara sesama masyarakat ilmiah, kita tahu ada etika di dalam konteks kita mendiskusikan sebuah pendekatan keilmuan yang tentu ada kita miliki secara pribadi dengan kompetensi yang berbeda-beda, tentunya berdasarkan talent yang diberikan ya, yang maha kuasa bagi kita masing-masing ya. Nah, apa yang ingin saya jawab di sini adalah pertama, mohon maaf bahwa Bang, eee, yang Abang, chat atau respon di, akun saya atau di video tertentu itu baru terbaca setelah beberapa hari ya, sekitar 5 hari lebih dan sebagainya ya. Sehingga saya, terlambat untuk melihat itu, tetapi tentu kita tidak akan bisa bertemu ya, karena agenda Abang itu di Gajah Mada itu agenda yang menurut saya perlu didahulukan ya, untuk berbicara kepada, kampus kita, Universitas Gajah Mada, bertemu dengan pihak-pihak yang paling representatif, paling bisa menjawab kebutuhan Abang dalam mencari informasi dan data terkait dengan ijazah Pak Jokowi ya. Itu. Dan yang kedua, tentu level Abang itu jauh lebih tinggi, lebih ada di atas saya, karena saya hanya adalah, masyarakat ilmiah biasa, yang tentu belajar banyak dari siapapun, dari guru-guru, termasuk dari Abang ya. Tentu saya akan mencoba merespon apa yang menjadi kerinduan Abang, dan tentu menjadi suatu catatan kritis buat saya, untuk direnungkan kali-kali ada kebenaran. Sebab bagaimanapun juga apa yang saya sampaikan itu tidak saya yakini 100 miliar atau 11 triliun persen sebagai suatu kebenaran. Bahkan saya sendiri mencoba untuk selalu berusaha untuk melakukan otokritik. Jangan-jangan saya keliru dalam hal ini. Terkait dengan persoalan pendekatan-pendekatan yang Abang buat dengan beberapa analisis-analisis yang menurut saya tidak cukup familiar bagi saya, tetapi saya kira ada prinsip-prinsip yang bisa kita dialektikakan, prinsip-prinsip yang kita omong-omongkan bersama sebagai sebuah ruang ya katakanlah bahwa siapapun punya hak untuk mempercakapkan atau mempertanyakan tentang metode yang dipakai dan tentu berbagai macam instrumen-instrumen riset yang digunakan di dalam rangka untuk menarik sebuah kesimpulan ya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Gajah Mada dengan tidak memberikan akses kepada Bang Rismon itu menurut saya suatu cara yang tepat ya. UGM tidak perlu harus mengikuti keinginan Abang hanya karena Abang mengatasnamakan publik yang curiga terhadap eksistensi ijazah itu ya. Jadi saya secara pribadi mendukung Universitas Gadjah Mada ketika beliau atau siapapun yang menjadi representasi dari UGM itu untuk tidak menunjukkan akses ijazah itu pada Abang. Begitu juga pada Pak Jokowi yang juga tidak mau ya memberikan itu. Tentu kita pernah belajar tentang apa yang disebut dengan jangan ya serta-merta selalu terbuka kepada orang yang mengkritik, yang ingin mencari data-data yang dia akan pakai justru bukan dalam rangka untuk menarik sebuah kesimpulan yang sifatnya mendudukkan kesimpulan-kesimpulan itu pada konteksnya ya, bukan pada suatu tujuan
ya personal, misalkan send quote menghabisi Jokowi dan terahnya dan sebagainya. Kalau dalam hal itu ya, ketika Abang mengatakan ya, bahwa pendekatan-pendekatan yang Abang pakai itu adalah pendekatan-pendekatan yang ilmiah, maka mudah diduga apakah pendekatan-pendekatan yang Abang pakai itu ilmiah atau tidak ilmiah. Bagi kebanyakan orang yang mungkin tidak terbiasa di dalam, bercengkerama dengan persoalan-persoalan riset atau penelitian, mungkin apa yang Abang sajikan itu memang kelihatan ilmiah, saintifik ya, profesional, scientific ya. Tetapi menurut saya banyak sekali kelemahan-kelemahan ya. Saya tidak sedang berpikir tentang apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak, tetapi saya sudah katakan bahwa 90,9% ijazah Pak Jokowi saya yakini itu asli ya, berdasarkan data-data yang ada ya. Data-data itu bukan seperti yang Abang sampaikan, data-data itu banyak macamnya ya, data-data yang berdasarkan pengakuan orang, ya, pengakuan penerbit ijazah, pengakuan dari orang-orang yang merasa menjadi saksi hidup, pengakuan dari yang bersangkutan dalam ini Pak Jokowi, itu sudah cukup menjadi satu tiga data yang bisa kita simpulkan dugaan kuat bahwa asli ya, apa artinya, bisa dikatakan asli ya, ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Persoalan Abang menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan, metode-metode analisis yang Abang sajikan dalam berbagai macam itu memang kelihatan megah, kelihatan, sangat meyakinkan, tetapi kan punya kelemahan yang sangat mendasar. Orang akan bertanya, apakah Abang pernah melihat ijazah asli beliau? Dan tentu kalau Abang mengatakan pernah, untuk apa Abang kemudian pergi ke UGM, untuk apa mau mencari tahu ke Pak Jokowi? Berarti kesimpulannya Abang tidak punya data yang paling valid ya di situ sebagai sebatu instrumen untuk menggunakan alat-alat pendekatan-pendekatan atau metode-metode yang ingin Abang pakai untuk memvalidasi ya. Artinya Abang menggunakan sampel yang, validasinya dipertanyakan. Nah, pertanyaannya adalah Abang membangun tesis atau, simpulan yang Abang buat itu berbasis pada analisis data yang mana. Kalau Abang membuat sebuah, analisis data, temuan-temuan Abang itu, berbasis pada fotokopi yang sudah ke sana kemari, sudah diotak-atik, entah siapa yang mengotak-atik dan Abang cuma kebagian hasil yang diotak-atik orang lain, maka apa yang Abang katakan dengan persoalan stempel yang seolah-olah tidak menyatu dengan foto dan yang lain-lain, intensitas warna, RGB dan sebagainya. Ya bisa saja Abang benar dalam konteks itu, tetapi sayangnya sampel yang Abang pakai itu kan sampel yang harus divalidasi terlebih dahulu. Saya sebagai orang yang tidak pernah tahu juga, ijazah asli Pak Jokowi, ya saya hanya menduga-duga bahwa itu benar atau tidak, tetapi saya punya keyakinan intelektual, keyakinan yang menurut saya wajar untuk menyimpulkan bahwa pengakuan dari Universitas Gadjah Mada itu sudah cukup dipegang untuk menjadi bagian yang menguatkan bahwa memang pernah ya, Pak Jokowi bersekolah di Universitas Gadjah Mada ya, dan juga ketika Pak Jokowi mengatakan seperti itu dan adanya saksi-saksi itu kurang apa lagi. Kalau memang Abang mencoba untuk melakukan analisis berbasis pada pendekatan ilmu yang Abang pakai dan menggunakan ijazah yang Pak Jokowi pegang, nah hasil temuan Abang itu boleh diyakini. Tapi kalau hanya berdasarkan analisis, yang diambil berdasarkan kopian sana sini, jangan-jangan yang Abang pakai itu data yang sudah diedit orang lain yang Abang tidak tahu ya. Ya saya tidak mau mengatakan Abang yang edit itu, tapi orang lain bisa mengedit barang itu, berkali-kali ya untuk menciptakan narasi yang mereka inginkan sehingga Abang dengan pendekatan yang jujur menemukan data itu bahwa memang ya, dugaan Abang kuat bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Yes, ya kalau itu di sampel yang Abang pakai untuk Abang analisis itu adalah sampel yang sudah sekali lagi saya katakan ada intervensi dari pihak-pihak yang lain ya seperti itu. Jadi jangan selalu diarahkan kepada Pak Jokowi. Dan yang paling penting di sini Bang, kita tahu sekali bahwa ketika kita menjadi seorang yang berkecimpung dalam konteks penelitian atau riset, kan kita diajarkan bagaimana, bahasa tutur kata kita dalam membahasakan temuan-temuan kita itu tentu bahasa yang, tidak emosional ya. Dia, memikul beban tanggung jawab bagaimana mengeksplanasi data kita, mengeksplanasi temuan kita atau menjelaskan temuan-temuan dan data kita.
dengan cara yang terukur, dengan cara yang tidak perlu menyentuh subjek, tapi cukup bicara tentang objek. Disitulah andai kata Abang dalam menganalisis itu menggunakan bahasa-bahasa yang lazimnya digunakan dalam bahasa-bahasa pelaporan sebuah temuan dalam riset, tingkat kepercayaan saya pada analisis Abang mungkin meninggi. Tapi kalau tampilan yang Abang lakukan itu selama ini demikian, saya ragu bahwa Abang akan memberikan pembelajaran yang baik bagi masyarakat ilmiah di Indonesia. Justru akan menjadi ya presiden buruk, ya contoh buruk dari seorang ilmuwan yang tidak dapat menggunakan instrumen keilmuannya dalam rangka menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi khalayak atau masyarakat yang banyak. Belum terlambat, Bang. Ya, Abang masih bisa menjadi orang yang jauh lebih baik ya, lebih profesional, lebih mampu meyakinkan publik dengan pendekatan-pendekatan yang lebih soft. Sebab sejatinya seorang ilmuwan itu adalah orang yang soft. Orang yang kuat bukanlah orang yang berteriak. Orang yang hebat bukanlah orang yang canggih dalam menggunakan analisis, tetapi keliru dalam menentukan sampelnya. Orang yang baik, orang yang kuat, orang yang berilmu adalah orang yang berani mengatakan, mungkin saya keliru. Andai kata Abang berani mengatakan, saya bisa keliru, saya akan percaya pada analisis Abang. Tapi sejauh Abang tidak bisa mengatakan hal tersebut, maka kami tahu Abang ada pada mazhab atau aliran seorang ilmuwan seperti apa, bukan partai politik.